Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian adik-adik? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, perkenalkan nama saya Meida Elvina. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari mengenai memahami pasar monopoli, monopolistik, dan oligopoli. Pengertian pasar. Pasar merupakan media yang memegang peranan penting dalam ekonomi bisnis. Syarat-syarat terbentuknya pasar yaitu terdapat penjual dan pembeli, adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan, dan terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli atau tawar-menawar antara pembeli dan penjual. Ada beberapa jenis pasar bisnis, yaitu yang pertama pasar monopoli, kedua pasar monopolistik, ketiga pasar monopsoni, keempat pasar oligopsoni, dan terakhir yaitu pasar oligopsoni. Pasar monopoli. Pasar monopoli adalah bentuk pasar yang hanya terdapat satu penjual saja dan tidak ada pesaing atau kompetitor, dan penjual bebas menguasai pasar. Ciri-ciri pasar monopoli yaitu: pertama, terdapat satu penjual, kedua, harga ditentukan penjual atau monopoli, dan ketiga, dan perusahaan lain sulit memasuki pasar. Contoh pasar monopoli. Contoh pasar monopoli di dunia internasional yaitu Microsoft Inc. dan di Indonesia yaitu perusahaan listrik negara, PLN, PDAM, PT KAI, dan sebagainya. Adapun bentuk pasar monopoli yang tidak dilarang meliputi sebagai berikut. Pertama yaitu pasar monopoli by law. Pasar monopoli by law merupakan bentuk monopoli yang dilakukan oleh negara untuk menguasai cabang-cabang produksi penting untuk hajat hidup orang banyak. B. Pasar monopoli by nature. Monopoli by nature merupakan monopoli yang muncul secara alamiah karena adanya dukungan dari iklim usaha dan lingkungan usaha tertentu. C. Monopoli by lisensi. Monopoli by lisensi merupakan izin penggunaan hak atas kekayaan intelektual atau haki. Kebaikan dan kelemahan pasar monopoli. Kebaikan pasar monopoli mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk, dapat meningkatkan daya saing, efisiensi, dan mudah mengontrol kepentingan orang lain. Kelemahan pasar monopoli, yang pertama, produsen atau perusahaan lain sulit untuk memasuki pasar. Dua, menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan. Ketiga, menimbulkan adanya eksploitasi terhadap pemilik faktor produsen atau konsumen. Pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah bentuk pasar yang terdapat banyak perusahaan yang menjual produk hampir serupa tetapi tidak sama. Pasar ini sering kita jumpai dan kita kunjungi yaitu swalayan atau supermarket. Ciri-ciri pasar monopolistik yaitu: pertama, penjual banyak tapi tidak sebanyak pada pasar persaingan sempurna. Dua, barang yang dijual berbeda corak. Dan ketiga, penjual atau produsen harus aktif beriklan. Keempat, dan perusahaan baru lebih mudah masuk pasar. Contoh pasar monopolistik. Adapun contoh pasar monopolistik yaitu sampo, buku, bolpen, pasta gigi, makanan ringan, snack, nasi goreng, dan sebagainya. Kebaikan dan kelemahan pasar monopolistik. Kebaikan pasar monopolistik: yang pertama, pembeli dapat bebas memilih. Kedua, memberi kepuasan lebih pada pembeli. Kelemahan pasar monopolistik dapat membuat terjadinya pemborosan biaya produksi. Bagi penjual kecil, tingkat efisiensinya rendah. Ketiga, kurang efisiensi perusahaan kecil dapat menyebabkan harga barang yang dibayarkan konsumen masih kecil. Lanjut ke pasar monopsoni. Pasar monopsoni adalah pasar yang dikuasai satu pembeli. Apabila perusahaan itu bukan sebagai penjual, tetapi sebagai pembeli tunggal. Ciri-ciri pasar monopsoni: hanya terdapat satu jenis pembeli saja. B. Pembeli berperan sebagai produsen atau pedagang dan bukan sebagai pihak konsumen. C. Barang yang dijual dalam bentuk bahan mentah. D. Penentuan harga ditentukan oleh pihak pembeli. Contoh pasar monopsoni yaitu perusahaan kereta api Indonesia yang merupakan satu-satunya pihak pembeli alat-alat kereta api. Kebaikan dan kelemahan pasar monopsoni. Kebaikan pasar monopsoni: yang pertama yaitu kualitas produk lebih terjaga. Yang kedua, penjual akan hemat dalam biaya produksi. Kelemahan pasar monopsoni: yang pertama, pihak pembeli dapat mudah menekan pihak penjual.
Yang kedua, produk yang tidak sesuai dengan keinginan pihak pembeli tidak akan dibeli dan dapat tidak terpakai. Lanjut ke pasar oligopoli. Selain pasar monopoli, ada jenis pasar lainnya yang juga berpengaruh dalam ekonomi bisnis, yaitu satu, pasar oligopoli. Pasar oligopoli merupakan jenis pasar yang di dalamnya terdapat beberapa penjual, di mana salah satu atau beberapa pihak penjual bertindak sebagai pemilik pasar-pasar tersebut. Ciri-ciri pasar oligopoli berikut merupakan ciri pasar oligopoli. Yang pertama, barang yang dijual sifatnya homogen atau beda corak. Yang kedua, terdapat beberapa penjual. Dan yang ketiga, perusahaan baru sulit memasuki penjual. Macam-macam pasar oligopoli, ada oligopoli murni dan ada oligopoli diferensial. Kebaikan dan kelemahan pasar oligopoli. Kebaikan oligopoli: A. Konsumen dapat bebas untuk memilih. B. Perusahaan dapat bebas melakukan penelitian dan pengembangan produk. C. Kepuasan konsumen dapat terjaga karena perusahaan lebih memperhatikan kepuasan konsumen. Dan D. Adanya inovasi-inovasi produk teknologi. Kelemahan oligopoli: A. Timbul distribusi pendapatan. B. Dapat mendorong terjadinya inflasi. C. Membuat pemborosan biaya produksi. D. Adanya eksploitasi terhadap pihak konsumen. E. Perusahaan baru sulit untuk masuk. Dan F. Dapat mengarah terjadinya monopoli pasar. Pasar oligopsoni. Pasar oligopsoni adalah kondisi pasar di mana terdapat beberapa pembeli. Masing-masing pembeli memiliki peranan cukup besar untuk mempengaruhi harga, atau dikatakan pasar yang dikuasai oleh beberapa pembeli. Ada beberapa macam pembeli. Yang kedua, pembeli dalam hal ini bukanlah konsumen, melainkan pedagang atau produsen. Ketiga, barang yang dijual berupa barang mentah. Dan yang keempat, pasar harga stabil. Contoh pasar oligopsoni yaitu sebagai berikut. Ada Telkom, Indosat, XL, pabrik rokok, atau pasar tembakau. Kebaikan dan kelemahan pasar oligopsoni. Berikut merupakan kebaikan dan kelemahan pasar oligopsoni. Yang pertama, kebaikan oligopsoni adalah pihak penjual dapat berpindah kepada pembeli lainnya, dan kedua, pihak pembeli tidak dapat menekan penjual dengan mudah. Dua, kelemahan oligopoli dapat menjadi pasar oligopsoni apabila pihak pembeli melakukan kerjasama, dan yang kedua, kualitas barang kurang terjamin. Kesimpulan dari pasar merupakan media yang memegang peranan penting dalam ekonomi bisnis. Syarat-syarat terbentuknya pasar yaitu terdapat penjual dan pembeli, dan terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli atau tawar-menawar antara pembeli dan penjual. Ada beberapa jenis pasar bisnis. Yang pertama, pasar monopoli, pasar monopolistik, pasar monopsoni, pasar oligopoli, dan pasar oligopsoni. Sekian video pembelajaran dari saya. Silakan kalian pahami, dan setelah itu silakan kalian kerjakan tugas yang sudah saya berikan. Untuk tugasnya kalian kumpulkan minggu depan ya. Silakan kalian tulis di selembar kertas dan kalian foto, kemudian kalian share di grup Google Classroom. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.